sebenarnya siapa sih yang menamakan Belanda itu sebagai penjajah? Karena kalau kita lihat zaman dulu itu kota-kota rapi, infrastruktur jalan dibangun, gedung-gedung ada gitu kan, ada politik etis, kita bisa kuliah, bahkan bisa dapat beasiswa ke Belanda. Bukankah Belanda itu baik? Berbicara tentang menegakkan keadilan, bagaimana bisa keluar dari zona nyaman, bagaimana mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah, sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa kita semua itu sama-sama saling mengenal untuk bertakwa. Yang emang boleh ya mikir kayak gini? Iya. Kongres Pemuda kedua itu melahirkan statement lah gitu ya, bahwa pemuda hari ini kita itu bertumpah tanah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu gitu. Dan juga di sana di event itu pun dimainkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola gitu oleh Wers Pratman sebagai memperkuat lah gitu ya, bahwa kita saat ini berjuang di dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Setelahnya apa? Jadi kalau kita lihat memang tokoh-tokoh yang terlibat di Sumpah Pemuda itu adalah tokoh-tokoh yang kemudian nantinya jadi para aktivis di persiapan kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya menjabat di dalam kementerian gitu. Jadi Pak Sugondo yang menjadi ketua kongres nanti jadi menteri di kabinet pertama itu. Jadi memang kalau saya lihat ketika dulu mereka sebagai pemuda buat statement persatuan, ketika nanti di era menjelang kemerdekaan mereka yang akhirnya menjadi pelaksana, yang jadi mengisi. Ada yang nanti melalui partai-partai gitu ya, kayak misalnya PNI ada apa, nanti akhirnya bergabung di dalam GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia. Itu banyaknya itu para aktivis Sumpah Pemuda. Aku terkesima ya, karena seperti aku yang belajar. Oke. Muhammad Yamin di Sumpah Pemuda ada yang salah satu yang berperan di penulisan teks nanti berperan gitu. Amir Syarifuddin di situ, ada Muhammad Hatta itu tuh di situ. Jadi ketika di Sumpah Pemuda tuh mereka masih lagi kuliah, baru lulus gitu. Masih pemuda. Iya gitu. Di usia 20-an lah gitu. Kayak Bung Karno waktu itu di usia 27. Di zaman-zaman itu. Mereka yang di usia sekian-sekian sudah menjadi pembaharu tadi. Betul. Jadi merefleksikan lagi ke diri kita di usia yang segini tuh udah ngapain aja gitu. Ya. Aku juga pernah baca suatu quotes itu, kata-kata yang dari Pramudia itu katanya, apa sih yang udah kalian kasih ke bangsa kalian gitu. Ya itu sih kayak oh iya. Jadi memang kita tuh harus yang ngasih sesuatu ke bangsa kita tuh seperti tadi para pemuda. Misalnya istilah Indonesia. Indonesia itu sudah mulai kan dulu itu pemerintahnya namanya Hindia Belanda. Nah, untuk mengidentifikasi warga lokal macam-macam istilahnya. Kadang-kadang disebut bumi putra gitu kan, pribumi atau apa. Istilah Indonesia itu sudah dipakai sebenarnya. Waktu itu sebenarnya oleh seorang peneliti dari Skotlandia yang berada di dalam pemerintahan Hindia Belanda. Jadi menggunakan istilahnya Indonesia gitulah, mengidentifikasi masyarakatnya itu tuh apa sih gitu. Nah, Indonesia itu dari istilah Kepulauan Hindia. Artinya itu Kepulauan Hindia tuh Indonesia, akhirnya disebutnya Indonesia. Gitu. Asal mulanya, yang kemudian diangkat lagi oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1913. Gitu, yang kemudian akhirnya dipertegas lagi di Sumpah Pemuda, kita tuh namanya Indonesia gitu. Jadi Indonesia tuh memang maknanya tuh dalam banget ya, diambilnya tuh kayak ada gitu bener maknanya sama zaman dulu. Kan Muhammad Yamin mengkaitkan dari zaman Majapahit, istilah Indonesia tuh udah sempat digunakan gitu tuh nanti tuh. Istilah Indonesia tuh sudah digunakan zaman Majapahit. Ya gitu, ada yang mengatakan demikian gitu. Walaupun ada juga istilah yang lain lah gitu ya untuk menunjuk Kepulauan Hindia tuh istilahnya apa gitu. Berarti Sumpah Pemuda ini kayak ngeprakarsai semuanya gitu, tadi termasuk namanya, Iya. bagus atau kembali bagus ya. Dijejengkan gara-gara. Iya betul. Dipertegas. Makanya dipertegas gitu si namanya teh. Makanya dijejengkan, soalnya kita tuh kadang suka tidak campur gitu. Gak apa-apa. Iya kayak gitu ya. Ya luar biasa gitu. Aku mau nanya ya kan, gimana ya? Kan di Sumpah Pemuda itu tuh mereka berkontribusi untuk
melakukan Sumpah Pemuda dari para pemuda-pemudanya. Terus kalau misalnya sekarang cara kita untuk ngerepresentasiin Sumpah Pemuda zaman dulu ke tahun sekarang sebagai pemuda seperti apa? Untuk zaman sekarang dengan tantangan yang ada. Keren sekaligus berat ya pertanyaannya. Saya pikir memang yang perlu kita lihat relevansinya bagaimana gitu. Kenapa waktu itu Sumpah Pemuda menjadi gerakan pemuda pada saat itu? Karena memang relevansi dan kebutuhannya adalah itu. Kebutuhan pemuda pada saat itu adalah melakukan perjuangan secara bersama gitu ya, melawan pemerintahan yang eksis, yaitu adalah pemerintahan Belanda yang dianggap meresahkan bangsa ya. Nah, kebutuhannya adalah membuat persatuan gitu. Nah, saya pikir akhirnya kalau kita relevansikan hari ini, kebutuhan hari ini apa ya? Mungkin itu dulu yang harus kita sama-sama temuin. Yang akhirnya bisa menjadi perjuangan pemuda hari ini. Kan perjuangan pemuda hari itu gitu ya. Perjuangan hari ini apa? Kan ketika mereka itu melakukan Sumpah Pemuda kan alasannya panjang tadi ya. Gitu. Yang pasti kenapa pengen melakukan persatuan itu dulu menurut saya yang penting. Kenapa sih persatuan menjadi penting pada saat itu? Gitu kan. Persatuan menjadi penting karena mereka memiliki kesadaran bahwa kita itu sedang terjajah, bahwa kalau kita berjuang masing-masing kurang efektif, bahwa sudah saatnya kita memiliki kemandirian di dalam memerintah diri sendiri kan gitu. Jadi kesadaran-kesadaran itu lahir di tengah kehidupan yang senantiasa berjalan kan. Zaman dulu orang juga kuliah ibaratnya, orang juga bekerja. Nah di tengah aktivitas rutin itu apa ya isunya gitu, kesadaran apa yang muncul. Jadi kalau saya lihat benang garis merahnya apa, isunya adalah berbicara tentang menegakkan keadilan, bagaimana bisa keluar dari zona nyaman, bagaimana mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah. Saya pikir itu sih. Walaupun ada yang menarik juga sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang SI sebagai pionir gitu ya, dan juga bernafaskan Islam, berapa pemuda dari Jong Java, Jong Sumatera Bon keluar terus bikin Jong Islamatan Bon. Kenapa ada Jong Islamatan Bon? Karena memang ini menjadi keresahan gitu ya, bagi pemuda hari itu yang memang menginginkan landasan gerakan itu berbasis keislaman gitu. Karena di Jong Java itu sifatnya umum, Jong Sumatera sifatnya umum, akhirnya pengen bikin yang fokus di dalam keislaman. Waktu itu ada juga gitu. Tokohnya tuh siapa aja kan? Muhammad Rum itu juga termasuk dari Jong Islamatan Bon. Muhammad Rum yang ikut di dalam perundingan Romeroyan. Terus misalnya Pak Kartosuwiryo yang menjadi sekretaris Pak Cokro di SI itu menjadi salah satu pengurus di Jong Islamatan Bon cabang Surabaya. Penasehatnya Jong Islamatan Bon Haji Agus Salim. Tokohnya ya tokoh-tokoh yang terkenal juga. Masalahnya Haji Agus Salim, sedangkan Haji Agus Salim itu dari SI juga. Iya, pengurus SI. Ya mungkin adanya podcast ini kan juga salah satu bentuk membangun kesadaran itu ya, sehingga kita tidak terlarut di dalam kehidupan rutinitas. Karena menarik sekali ketika berbicara Belanda itu sebagai penjajah, sebenarnya siapa sih yang menamakan Belanda itu sebagai penjajah? Karena kalau kita lihat zaman dulu itu kota-kota rapi, infrastruktur jalan dibangun, gedung-gedung ada gitu kan, kampus-kampus ada, politik etis, kita bisa kuliah, bahkan bisa dapat beasiswa ke Belanda. Bukankah Belanda itu baik? Iya kan kalau ini segitunya gitu. Pengairan bagus gitu kan. Indonesia jadi seperti punya sendiri. Tanam paksa kan bukan orang dikumpulin terus pakai cemeti, ayo bekerja, enggak. Tanam paksa itu adalah sebuah aturan hukum. Kayak sekarang aja ya, pemerintah gitu. Ketika pemerintah misalnya menetapkan pajak sekian persen, ya kayak gitu aja. Oh, kayak gitu. Jadi masyarakat tuh emang nggak mungkin awalnya kayak ya udah ada emang kayak gini gitu. Emang kayak gini hidup gitu. Pada saat itu kan masyarakat kebagi 3 golongan. Masyarakat pertama itu adalah orang-orang Belanda, masyarakat kedua itu para orang-orang Tionghoa, yang ketiga itu adalah orang-orang pribumi atau bumi putra. Tapi pada saat itu mereka merasakannya memang hidup begitu. Karena begini, kalau misalnya hidup di zaman Pangeran Diponegoro yang perang fisik gitu ya,
mungkin mereka udah melihat bahwa orang Belanda itu sebagai penjajah karena datang dan kemudian mengintervensi lah gitu. Tapi ketika kita kalah perang dan Hindia Belanda itu ibaratnya menang dan menerapkan aturan-aturan, kan kehidupan itu berjalan seperti biasa pada akhirnya. Nah kan menarik ya. Jadi siapa yang mulai beli penjajah gitu? Nah yang mulai beli penjajah itu tadi para kalangan intelektual yang dia kemudian berpikir, berkontemplasi tentang apakah betul hidup tuh hanya seperti ini. Makanya ketika ada gagasan Zarathustra tuh jadi kayak emang boleh mikir kayak gini? Emang boleh mikir kayak gini? Iya. Saking gak kebayangnya atau bahkan takutnya gitu ya. Karena kan orang-orang yang menggagas gagasan seperti itu pun dipandang miring juga gitu. Bahkan Pak Cokro itu di penjara di tahun 1920 itu sempat di penjara gitu selama berapa 2 tahun karena dianggap sebagai pemberontak dalam tanda kutip gitu, membangun gagasan-gagasan yang menyudutkan pemerintah Hindia Belanda. Jadi kan orang-orang yang pada saat itu menyuarakan kemerdekaan justru oleh pemerintah pada saat itu dianggap sebagai rebellion gitu, sebagai pemberontak karena mengganggu tatanan yang sudah ada. Tapi justru dari situ akhirnya menyadarkan gitu orang-orang bahwa iya ya kayaknya kita punya hidup yang lain deh, pilihan hidup yang lain deh gitu. Waktu itu statement yang paling banyak tuh dikatakan ngapain sih pengen merdeka kayak nggak bersyukur aja. Iya. Waktu dulu ada statement kayak gitu. Kayak nggak bersyukur. Bukankah Belanda itu sudah mengelola, sudah berbuat baik, sudah memberikan politik etis. Iya. Pengen merdeka tuh kayak banyak minta banget sih gitu. Tapi kalau pernah yang aku baca ya kan terkait dengan politik etis itu khusus di lingkungan pesantren gitu, kenapa gitu kayak dibedain itu benar gak sih kayak pada masanya? Iya pada masanya. Menarik banget. Jadi gini, politik etis itu ketika diberlakukan, jangan kita mengira di Indonesia itu belum ada pendidikan sama sekali. Iya. Karena pesantren-pesantren itu sudah terbangun di Indonesia. Dari zaman dulu. Dari zaman kesultanan, dari zaman wali-wali itu. Tapi memang kan kepentingan Belanda itu pendidikannya itu pendidikan Barat dalam tanda kutip. Pendidikan Barat itu bagaimana orang-orang itu nantinya bisa dipekerjakan oleh pemerintahan Belanda. Supaya nanti kalau kita butuh engineer, butuh teknik sipil, bisa murah ya tadi kan. Kalau ada yang sakit butuh dokternya ada. Tapi kan luar biasa kalau kita lihat secara fitrah kan pada akhirnya ilmu juga Allah yang memberikan gitu. Iya. Jadi ketika seorang membuka dirinya terhadap keilmuan, apalagi ketika dia punya niat yang luhur, pikirannya pun jadi nggak cuma sekedar terhadap keilmuan dunia yang dia pelajari gitu. Jadi mikir masalah sosial politik, jadi mikir masalah kesetaraan. Bukan hanya pikiran diri sendiri. Bukan hanya mikir diri sendiri. Itu juga bagi orang-orang yang pengen berpikir lebih jauh ya. Karena banyak juga kalangan pribumi yang ketika dia sudah mendapatkan pendidikan tinggi karena politik etis dan merasa nyaman dan akhirnya justru loyal ke Belanda. Bahkan kan Belanda itu punya satuan militer namanya Kenil. Kenil itu kan nggak semuanya orang Belanda. Ada juga orang-orang pribumi yang akhirnya muncul istilah Londo Ireng gitu ya. Jadi orang Belanda tapi hitam gitu. Karena orang pribumi. Itu orang pribumi ya. Iya. Jadi ketika kita memunculkan statement penjajah, kan pada masanya juga banyak orang pribumi yang tidak merasa orang Belanda itu sebagai penjajah. Bahkan bekerja sebagai PNS-nya Belanda, bahkan jadi tentaranya Belanda, gitu. Jadi penjajah itu digagas oleh siapa gitu? Oleh para intelektual tadi yang ingin mengusung keadilan, kebenaran, merdeka. Yang menariknya kenapa lahir dari SI terkait Zarathustra gitu ya. Waktu itu di Kongres Pak Cokro itu mengangkat banyak hal gitu ya. Salah satu statement terkenal itu jangan menjadikan warga pribumi itu sebagai sapi perahan yang susunya itu terus diperah untuk orang-orang yang tinggal jauh di sana gitu. Bahkan ketika waktu itu SI itu kan banyak nih orangnya. Belanda itu sempat sebelum Pak Cokro ditangkap ya gitu menganggap SI itu sebagai organisasi yang positif lah. Karena memang SI juga ngurus administrasi, jadi organisasinya juga legal gitu. Terorganisasi secara baik, jadi pernah waktu itu Belanda itu ingin mengkoordinir orang-orang SI untuk terlibat di dalam pembangunan satuan milisi. Jadi semacam tentara diberikan senjata, dilatih dari rakyat gitu, supaya nanti kalau suatu saat Belanda ada perang, mereka bisa ngebantu gitu, namanya tentara milisi. Waktu itu Pak Cokro menolak.
kata Pak Cokro gini gitu, bagaimana bisa mereka membela sesuatu sedangkan mereka juga tidak bisa membela dirinya sendiri. Kemerdekaannya juga bahkan dia tidak bisa, bahkan dia tidak tahu apa itu merdeka. Sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang kosong. Jadi Pak Cokro waktu itu mengangkat gagasan kemerdekaan itu, berangkat itu dari kemerdekaan diri, gitu. Yang levelnya itu nanti sampai kemerdekaan nasional, tapi berangkatnya itu dari kemerdekaan diri dulu. Dirinya dulu yang harus dibangun, jiwa-jiwanya dulu. Jadi tidak bisa benda itu, bahasa gitu, membela sesuatu sebelum dia itu bertransformasi tidak lagi menjadi benda, tapi jadi subjek yang sadar akan pilihannya, akan hidupnya. Jadi itu tuh betul-betul menggugah orang-orang pribumi gitu ya. Iya. Ada ya pemikiran kayak gini ya gitu, di tengah rutinitas kehidupan gitu ya, kerja untuk orang-orang inlander gitu ya. Jadi minum kopinya Pak gitu. Kan coba aja kita searching misalnya Bandung tempo dulu gitu ya. Itu tuh bagus, rapi gitu. Jakarta tempo dulu. Jadi hidup tuh kayak normal aja. Kemudian kita diajak untuk mau nggak diri ini tuh tidak menjadi sapi perahan. Jadi kita mandiri di kaki sendiri, merdeka. Dibuka pikiran, dibuka jiwanya, dihidupkan jiwanya gitu ya. Dan ini ya menurut saya sejalan dengan nilai-nilai keislaman, bagaimana ya tidak bisa manusia itu perbudak manusia yang lain gitu, atau kita itu disapi perahkan oleh manusia yang lain gitu, karena kita semua ini pada akhirnya kan sama. Di Al-Hujurat ayat 13 gitu ya, akan menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk tujuannya kan saling mengenal gitu. Jadi tidak ada bangsa satu lebih mulia dari bangsa yang lain, kulit yang satu lebih tinggi daripada kulit yang lain. Kita tuh semuanya sama untuk saling mengenal. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Berarti kan yang paling mulia itu yang dia terus melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Apalagi landasannya diniatkan menjadi ibadah. Jadi bukan daripada ras suku gitu. Nah, itu yang mau diangkat oleh Pak Cokro. Berarti Pak Cokro itu secara nggak langsung dari itu ya referensinya. Ya, mengimplementasikan gitu. Dan kemudian menyetrum warga Indonesia gitu. Dan jadilah kita sekarang merdeka. Ya luar biasa ya pembahasan kita. Ini mungkin terakhir kali ya, karena ya ingin bertanya. Kali ini kan kita banyak banget ngobrol dari A sampai Z gitu. Cara pandang Islam memandang dari Sumpah Pemuda ini tuh seperti apa gitu kalau Islam memandang? Oh ya, baik. Jadi karena kami berbangsa yang satu gitu ya, kami bertanah yang satu, kami berbahasa yang satu, itu menjadi statement di Sumpah Pemuda gitu ya. Saya secara pribadi melihat bahwa ini sangat sejalan dengan pemahaman Islam. Kenapa? Karena Allah itu mengajak kita juga untuk bersatu, mencintai persatuan gitu. Juga Rasul mengajarkan adanya kaum Muhajirin dan Ansor, itu kan untuk menyatukan. Bagaimana di Madinah itu yang awalnya ada konflik di kalangan Bani Aus dan Khazraj, kemudian bisa bersatu. Jadi setiap apapun suku bangsa, setiap apapun ras gitu ya, jangan menjadikan itu sebagai pusat identitas semata gitu. Bagaimana kita perlahan menggerak, mendekat gitu ya, bersatu. Tinggal kemudian persatuan ini kita maknai sebagai apa gitu ya. Apakah berhenti dari sekedar masalah suku saja, masalah tanah saja gitu ya, kita bersatu gitu, ataupun membangun kesadaran bahwa ya kita pun sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama gitu, bahwa kita pun lebih jauh lagi gitu diajaknya, kita pun berasal dari Adam dan Hawa gitu. Jadi betul-betul mengajak kita untuk bersatu, tapi kepada yang lebih hakikat gitu, kesamaan penciptaan, kesamaan nenek moyang gitu. Dan kemudian sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa kita semua itu sama-sama saling mengenal untuk takwa gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kalau kita ngomongin takwa, berarti konsepnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju akhirat, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling mulia di hadapan Allah gitu. Karena saya pikir kalau misalnya kita nggak nyampe ke sana gitu ya,
kita nggak nyampe kepada fasabil khairat, kita hanya berhenti daripada segi materialistisnya saja, potensi perpecahan itu masih sangat besar sebenarnya gitu. Karena kan akhirnya persatuan ini kemudian dirawatnya itu dengan apalagi ikatannya gitu. Contoh nih, ini sensitif ya. Kayak kita berbicara persatuan bangsa. Oh, hari ini banyak orang merasa Indonesia itu sedang dijajah oleh bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Contohnya dana APBN banyak berfokus kepada infrastrukturnya di layar Jawa. Gitu ya. Kita ngomongin tentang Papua, kekayaan alamnya banyak di sana, tapi untuk memakmurkan Jawa. Kita ngomongin Sumatera, di sana ladang sawit banyak, tapi akhirnya yang maju juga untuk Jawa. Jadi saya pikir secara ironi, apakah orang-orang hari ini jadi dalam tanda kutip Belanda baru yang bahkan lebih sadis, yaitu menjajah bangsanya sendiri gitu. Ketika para pejabat-pejabat betul-betul menjadi wakil rakyat gitu, mewakili kebahagiaan, mewakili kekayaan gitu sih, akhirnya kita nggak pernah bisa ngerasain itu kan. Apakah itu yang diharapkan oleh para founding father kita? Apakah itu yang dimaksudkan oleh para pendahulu gitu ya? Jadi kita bersatu, setelah bersatu gitu ya, terus kemudian akhirnya kita saling makan gitu ya, atau bahkan jadi satu suku saja yang paling dominan. Jadi perlu ada persatuan berikutnya menurut saya, gitu, yaitu dari segi spiritual, dari segi yang lebih dalam lagi, gitu. Karena kalau kita lihat dulu di zaman Rasul di Madinah, ketika menegakkan Madinah kan nggak semuanya juga jadi agama Islam. Orang Yahudi juga ada, orang Kristen juga ada, bahkan penganut agama lokal Quraisy juga tetap ada gitu. Tapi apa, karena diajak juga dengan nilai spiritual yang tinggi gitu ya, bisa berjalan harmonis gitu. Nah, jadi Sumpah Pemuda menurut saya kalau dalam sudut pandang Islam, bagaimana hari ini itu kita maknai berikutnya itu persatuan itu kepada hal yang lebih spiritual lagi gitu. Karena saya pikir dengan spiritualitas ini, norma-norma, nilai-nilai itu bisa lebih tetap diunggulkan. Adil itu mudah-mudahan bisa diupayakan. Biasa. Jangan-jangan itu kali ya peran pemuda hari ini. Tapi harus diawali dengan kesadarannya, harus dibangun. Iya, kesadaran. Mau keluar dari zona nyamannya, mau mengaktualisasikan dirinya. Gimana kita mau punya semangat untuk bersumpah pemuda di zaman sekarang kalau diri kitanya masih terkungkung mungkinnya dari zona nyaman kita gitu. Mungkin perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Betul banget. Luar biasa gitu. Jadi begitu pentingnya peran anak muda gitu. Karena itu tidak ada bedanya mungkin ya kan, kalau tadi aku sempat berpikir berarti kalau kayak gitu bedanya apa ya zaman dulu sama sekarang gitu. Zaman dulu sebetulnya mereka yang mungkin mereka itu ya dijajah lah gitu ya, tidak dengan senjata tapi dengan apa yang terjadi pada saat itu. Sekarang itu sama gitu ya, dengan apa yang terjadi saat ini mungkin gitu ya, kita belum terbebas dari yang namanya Iya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Belum. Pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan adanya podcast ini juga sebagai salah satu ikhtiar kita gitu ya, untuk memberikan kesadaran kepada para pemuda supaya bisa lebih memberikan sesuatu atau kontribusi kepada bangsa kita. Terakhir, closing statement atau apa sih pesan dari Akun sendiri untuk para pemuda gitu, supaya kita itu bisa lebih semangat dalam hidup lah gitu. Para pemuda, kita hidup di waktu yang sangat sebentar gitu ya. Para pendahulu kita sudah menuliskan sejarah tinta emas gitu ya, yang akhirnya melahirkan kemerdekaan gitu. Setelah kemerdekaan itu dicapai, lantas bagaimana kita mengukir sejarah hari ini gitu. Jadi yang perlu disadari bahwa ternyata kitalah pelaku sejarah hari ini gitu. Kita adalah para pelaku sejarah. Benda ini bisa memberikan semangat kepada kita selaku generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafeta gitu ya, perjuangan supaya memang semuanya harta jiwa raganya diterapkan untuk bagaimana untuk Indonesia itu menjadi lebih baik. Alhamdulillah luar biasa ya kan pembahasan kita kali ini tentang Sumpah Pemuda, semoga bisa memberikan suntikan semangatnya untuk pemuda
Untuk diri aku atau Teredi juga gitu ya. Dengan selain itu juga kepada para pemuda di luar sana. Sekali lagi makasih banyak Kang Sama-sama. atas sharingnya sudah didiskusikan bareng di sini. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen channel YouTube kita. Opini Kuy. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Opini kuy, kuy ah.